Prestasi membanggakan berhasil diraih oleh siswa SMA 2 PGRI Kayen Kabupaten Pati di tingkat internasional yang diselenggarakan di Korea Selatan pada 3 hingga 7 Agustus 2022 beberapa waktu lalu. Siswa tersebut adalah Bagas Nur Ardianto yang merupakan salah satu siswa kelas 12. Berkat didikan dan pendampingan dari salah satu guru bernama Betty Sinta Indrayani, Bagas berhasil menciptakan sebuah aplikasi yang dinamai dengan TB Cleaner untuk dilombakan dalam ajang World Invention Creativity Olympic atau WICO. Dari aplikasi ciptaannya tersebut, Bagas berhasil meraih medali emas usai mengalahkan peserta lain yang berasal dari 30 negara, termasuk perwakilan dari Amerika Serikat, Belanda, Jerman, dan negara maju lainnya. Melalui kepala sekolah, Surata mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa atas torehan prestasi tersebut. Pasalnya dirinya tidak menduga bahwa muridnya akan berhasil membawa pulang medali emas bagi sekolah. Atas kebanggaannya tersebut, bahkan pihak sekolah telah menyelenggarakan kegiatan pengarakan guna menyambut kepulangan siswa dan guru pendampingnya. Nah, ada 2 siswa SMA di Pati, Jawa Tengah berhasil memanfaatkan limbah kulit singkong ini menjadi sesuatu yang berguna untuk bahan baku industri otomotif. Betul sekali. Nah, ini selain tahan karat, hasil cetakan lempengan tersebut bobotnya lebih ringan dibandingkan besi dan tidak mudah terbakar. Seperti apa inovasi anak negeri ini? Berikut reportasenya. Limbah kulit singkong dan serat pohon pisang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga banyak dibuang begitu saja dan menjadi tumpukan sampah. Namun di tangan 2 siswa SMA PGRI 2 Kayen, Pati Suprihatin dan Rifah Jaya Sutrisna, limbah tersebut bisa diolah menjadi komposit, bahan baku industri otomotif dan pesawat terbang. Indonesia kembali menorehkan prestasi. Kali ini prestasi gemilang berhasil diraih 5 siswa SMA di Pati, Jawa Tengah dengan menciptakan kertas ramah lingkungan. Betul sekali, dan ciptaan siswa-siswi ini berhasil menyabet prestasi di ISPO 2021 dan bahkan ajang internasional ISEF 2021. Kita simak informasinya. Ria Valenta Kavita Ardian dan Nuhandrian Firdaus, Moh Bait Syafal Fauzin, Nadia Putri Prameswari, dan Anissa Nuril Ilma. 5 siswa SMA PGRI 2 Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang berhasil melakukan penelitian dan menciptakan kertas ramah lingkungan. Kertas dibuat dari bahan yang mudah ditemukan seperti jerami padi dan pelepah pisang. Ide ini berawal atas keprihatinan mereka terhadap limbah plastik yang membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Cara membuatnya relatif mudah. Bahan baku berupa jerami padi dan pelepah pisang dipotong kecil kemudian dihancurkan agar bisa memberikan hasil maksimal. Kemudian dicampur dengan natrium hidroksida sebanyak 15% dan dimasak di dalam autoklaf atau sebuah mesin steam selama 2 jam. Jika sudah, campuran kembali dicuci dan dipanggang dalam oven sehingga menghasilkan pulp kering yang nantinya diolah menjadi kertas. Temuan mereka ini tidak hanya menorehkan prestasi di tingkat nasional, tetapi juga tingkat internasional seperti honorable mention dalam ajang Indonesian Science Project Olympiade atau ISPO dan ajang ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair atau ISEF awal Februari lalu. Tidak berhenti, kelima pelajar SMA ini juga membuat kertas ramah lingkungan menjadi paper bag yang tentu saja juga ramah lingkungan. Ya, untuk kelebihannya yang pertama itu produk kami lebih ramah lingkungan, kemudian harga yang kami targetkan pada produk kami itu lebih murah dibandingkan dengan produk kantong plastik, kantong yang ada di pasaran biasanya. Kemudian yang ketiga itu produk kami mendukung kebijakan dari penggunaan pembatasan kantong plastik itu sendiri. Pabrik pengolahan tapioka di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini dalam sebulan dapat menghasilkan 10 ton limbah kulit singkong. Limbah kulit singkong inilah yang diteliti oleh Suprihatin dan Raffi. Hasilnya ternyata kulit singkong mengandung banyak serat yang bermanfaat bagi proses pembuatan komposit. Bahan-bahan seperti kulit singkong dan serat pisang ini kemudian diolah melalui proses kimia yang kemudian menghasilkan lempengan fiber atau komposit yang dapat dipakai sebagai material alternatif bagi industri seperti interior pesawat, kapal, dan bemper mobil.
kita dalam satu kegiatan di sekolah itu kan ada KIR, karya ilmiah remaja. Nah kemudian di situ kita sharing-sharing antara saya dan rekan saya Raffi Jaya Sutrisna. Kemudian kami mengomongkan, tadi kita lihat mengenai limbah-limbah, terus gimana kita cari literaturnya dulu. Nah ternyata itu kulit singkong itu mengandung serat yang baik. Kemudian kita membuatnya untuk komposit. Itu kami mencoba meneliti untuk menggabungkan dari serat batang pisang dan karbon aktif kulit singkong untuk kami jadikan sebagai bahan baku komposit, yaitu bahan baku untuk pembuatan bumper mobil juga bisa nantinya, kapal, bodi kapal, lalu bisa digunakan juga untuk interior pesawat terbang. Temuan 2 siswa SMA PGRI 2 Kayen, Pati, Jawa Tengah ini dipamerkan dalam International Young Inventor Project Olympiad, yaitu sebuah ajang kompetisi bagi penemu-penemu muda di seluruh dunia. Suprihatin dan Raffi berhasil membawa Indonesia meraih medali emas, menyisihkan 35 negara lainnya. Dari ISPO tersebut, kita direkomendasikan untuk mengikuti ajang tingkat internasional di International Young Inventor Project Olympiad (AIPO) di Georgia, Eropa Timur. Kita di sana masuk dalam bidang fisika, dan alhamdulillah juga kita bisa mengibarkan bendera merah putih di ajang internasional yaitu di Georgia, Eropa Timur, dengan membawa medali emas untuk Indonesia. Sebagai daerah pertanian, Kabupaten Pati mempunyai banyak limbah jerami dan batang pohon pisang atau gedebok pisang. Hal inilah yang membuat 2 siswa SMA PGRI Kayen berinisiasi dan berinovasi memanfaatkan limbah tersebut untuk dijadikan sesuatu agar bisa lebih berguna. Mereka adalah Arinda Kusumaningrum dan Via Valenta Kavita Ardian. Mereka bekerja sama menyulap gedebok dan jerami dijadikan tas kertas atau paper bag. Kedua bahan ini mereka olah dengan alat laboratorium yang disediakan sekolahan sehingga menjadi kertas yang kuat menahan beban seberat 4 kg. Selain banyaknya limbah pertanian, inovasi ini mereka ciptakan untuk mengurangi limbah sampah plastik yang tidak ramah lingkungan. Mereka mengaku tas kertas hasil buatannya ini lebih mempunyai keunggulan dibandingkan tas kertas lainnya. Tas kertas ini lebih ramah lingkungan dengan tidak perlu menebang pohon di hutan. Produk anak didiknya ini telah diuji oleh Balai Besar PULP dan Kertas Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Hasil produk anak didiknya ini telah mendapatkan penghargaan Honorable Mention bidang biologi di ajang kompetisi ISPO 2021 yang diikuti 800 tim karya ilmiah dari pelajar SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA se-Indonesia. Karya murid SMA PGRI 2 Kayen, Kecamatan Kayen, Pati, Jawa Tengah, patut untuk Anda apresiasi pemirsa. Karena dalam Olimpiade Sains Terapan tingkat nasional di Jakarta, siswa PGRI 2 Kayen berhasil menemukan material pelapis lambung kapal kayu dari silika abu, yaitu dari tepatnya silika abu sekam padi. SMA 2 PGRI Kayen terus mencetak siswa berprestasi. Bahkan hampir setiap tahun sekolah ini meraih prestasi hingga di tingkat internasional. Dalam Olimpiade Sains Terapan tingkat nasional di Jakarta, siswa PGRI 2 Kayen berhasil menemukan material pelapis lambung kapal kayu dari silika abu sekam padi. Keunggulan material ini adalah tahan korosi, sehingga mampu menahan kebocoran lambung kapal dan memiliki kekuatan akibat pembebanan dan kekenyalan yang melebihi standar nasional Indonesia. Kedua siswa yang menemukan material yaitu Agung Kusumajaya dan Clarissa Aulia Rahma mengaku penelitian ini terinspirasi dari kelemahan lapisan lambung kapal ikan yang mudah mengelupas dan kurang tahan terhadap korosi air laut. Kelebihannya satu mudah tidak korosi. Yang kedua dapat menahan kebocoran lambung kapal, memiliki ketebalan dan bending yang melebihi standar SNI. Kalau ini kita manfaatkan dengan maksimum, insya Allah ini sangat berguna, terutama tadi untuk pelapisan badan kapal. Karena silika sendiri itu memang salah satu sifatnya adalah tahan korosi.
Selain itu, banyaknya limbah abu skam yang ada di Kabupaten Pati juga menginspirasi untuk digunakan pada penelitian ini. Proyek sains ini dikerjakan sekitar 6 bulan dengan diawali survei di Pelabuhan Kapal Ikan Juwana. Penelitian siswa PGRI 2 Kayen ini berhasil lolos sebagai finalis seleksi tingkat nasional pada ajang Indonesian Science Project Olympiad di Jakarta pada 23 hingga 25 Februari 2018 mendatang. Dari Pati, Jawa Tengah, Udin Alinani, Metro TV. Pemirsa, memanfaatkan limbah kulit singkong, 2 siswa SMA di Pati, Jawa Tengah berhasil membuat bahan baku industri pesawat terbang. Kira-kira seperti apa proses pembuatannya? Kami memiliki liputannya untuk Anda. Limbah kulit singkong dan serat pohon pisang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Namun di tangan 2 siswa SMA PGRI 2 Kayen Pati, Jawa Tengah, limbah bisa diolah menjadi bahan baku industri otomotif dan pesawat terbang. Ide pemanfaatan limbah berawal dari banyaknya kulit singkong yang dibuang begitu saja. Setelah melalui berbagai uji coba, ternyata kulit singkong mengandung serat yang baik sebagai bahan baku. Selanjutnya, menggabungkan serat batang pisang yang sudah dibuat karbon aktif untuk mendapatkan bobot ringan. Dan ternyata hasilnya bahan ini mampu menahan tekanan udara dan tidak mudah terbakar. Untuk proses pembuatannya, kulit singkong dijadikan karbon aktif dengan cara mengupas dan mencuci kulit singkong, lalu dijemur di bawah sinar matahari. Setelah menjadi karbon, kemudian direndam kembali dengan air ber-pH konsentrat. Selanjutnya, ketiga bahan tersebut dicampur, kemudian dicetak dan dipanaskan di bawah terik mentari. Kalau untuk bahan bakunya memang mudah, soalnya dari sini itu bahan bakunya juga mudah ditemukan, terus itu kan merupakan salah satu limbah juga. Mereka berharap hasil temuannya dapat berguna bagi industri pesawat terbang di Indonesia. Aplikasi TB Cleaner untuk screening dan tracing pasien tuberkulosis karya siswa Kabupaten Pati meraih medali emas pada ajang World Invention Creativity Olympiade WICO 2022 di Seoul, Korea Selatan. Aplikasi ini diharapkan membantu kalangan medis dalam menangani penyakit TBC lebih optimal. Siswa SMA PGRI 2 Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, kembali berjaya di ajang kompetisi sains di ajang World Invention Creativity Olympiade WICO di Seoul, Korea Selatan, 3 hingga 7 Agustus 2022. Sebelumnya, di Guadalajara, Jalisco, Meksiko pada bulan Juli lalu, secara online mereka juga menyabet medali perak. Bagas Nur Ardianto menciptakan aplikasi tuberkulosis cleaner berbasis Android yang dirancang untuk mengoptimalkan penanganan tuberkulosis TB paru selama pandemi COVID-19. Aplikasi dibuat karena banyak masyarakat yang mengidap penyakit tuberkulosis TBC, namun seringkali tidak terdeteksi. Raihan emas di WICO Korea Selatan ini disambut meriah masyarakat dan siswa dengan arak-arakan keliling Kayen. Kemungkinan prospek kedepannya ada, mulai dari penambahan fitur dari aplikasi ini yang sesuai dengan apa masalah dari penggunanya serta perbaikan bug-bug yang sudah ditemukan oleh pengguna. Pihak sekolah mendorong pengembangan riset dan penemuan lainnya yang dilakukan siswa. Seperti diketahui, SMA PGRI 2 Kayen selalu berprestasi di ajang kompetisi sains tingkat internasional. 2 pelajar SMA PGRI 2 Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Diah Kusmawardani dan Kamila Rafiq, keduanya melakukan penelitian dari kulit randu yang dibuat menjadi sabun antiseptik. Mereka terinspirasi dengan banyaknya limbah kulit buah randu dari produksi bantal dan kasur di Desa Karaban, Pati. Limbah kulit buah randu ini biasanya hanya dipakai untuk bahan membakar batu bata. Setelah mengumpulkan informasi dari literasi jurnal, mereka akhirnya berhasil mengolah pelotokan randu menjadi sabun cair. Pertama, kulit buah randu kita bakar, kemudian kita proses menjadi ekstrak padat kulit buah randu, dan kita masukkan ke dalam mesin tangki dan ditambahkan minyak kelapa dan aquades sehingga terbentuk sabun cair. Sebagai antibakterinya, kita ambil dari bawang putih yang kita proses dengan ekstraksi maserasi, dan kedua bahan tersebut kita campur, dan sebagai pelengkapnya kita tambahkan pewangi sebagai aromanya agar segar.
Pihak sekolah sendiri mengungkapkan jika hasil penelitian kedua siswanya akan dikembangkan dalam jumlah banyak agar nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Sabun bioantiseptik ini telah melalui serangkaian pengujian, mulai dari uji bakteri, uji pH, uji bobot jenis, uji banyak busa, dan uji organoleptik. Sementara untuk uji antibakterinya dilakukan di Lab Terpadu Undip Semarang sehingga keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan.